di bulan yang istimewa. Ustaz Abdul, ini kan malam khairun, lebih baik betul daripada malam 1000 bulan. Alfun tadi, alfun itu 1000 itu bilangan paling tinggi di Arab, tapi maksudnya adalah itu bisa jadi lebih dari 1000 ya. Iya betul. Kita bisanya ngelakuin ibadah di Ramadan. Kita ibadah di situ. Bisa nggak kita ibadahnya di malam itu? Iya. Artinya tadi lebih besar itu. Betul. Dan lain-lain. Kita nungguin di malam itu aja gitu ya. Iya. Itu juga. Ya, itu mah ngaco, Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko Channel dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam program podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Tapi dalam edisi spesial Ramadan kali ini, Ngaco kita geser sedikit kepanjangannya menjadi Ngabuburit ala Indoposko. Sebuah program acara yang akan diputar selama bulan suci Ramadan ini, yang barangkali bisa menemani viewers untuk menunggu waktunya berbuka puasa dengan keluarga dan lain sebagainya. Kali ini kembali kita akan membahas kajian keislaman, tema terkait dengan Ramadan bersama tamu saya yang sudah hadir di studio. Ini adalah kali kedua beliau hadir karena sebelumnya Ramadan tahun lalu juga pernah hadir, yaitu saudaraku Ustadz Abdul Rahman Rojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldo. Gimana kabar? Alhamdulillah, Ustadz Abdul juga ya? Alhamdulillah, sehat Bang Aldo. Makasih Ustadz sudah main lagi. Tadi di awal saya bilang ini yang kedua nih Ustadz datang ke sini. Iya. Tahun lalu hadir juga, tahun ini masih sehat hadir. Kita silaturahim lagi di Ramadan kali ini. Insyaallah. Viewers Ngaco dimanapun berada, kita akan berbincang dengan Ustadz Abdul, begitu saya biasa menyapanya, tentang momentum atau peristiwa yang penting di dalam bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Jadi Ramadan ini istimewa bulannya karena di dalamnya juga ada peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Betul. Yang kita dalam kajian-kajian ngaji belajar kita tahu ada zakat fitrah di dalamnya, kemudian ada turunnya Al-Quran, begitu. Kemudian dalam tradisi di lingkungan juga ada 10 hari pertama, bacanya ini, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dan di dalamnya itu pada akhir menjelang Ramadan, orang juga mengganti surat ketika bertarawih, yaitu dengan surat Al-Qadar ya. Yaitu ada di situ malam Lailatul Qadar. Nah, viewers Ngaco juga harus mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar. Silakan Ustaz Abdul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral qiyam wa syahral siyam wa syahral iman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walhamdulillahi rabbil alamin. Bang Aldo yang saya hormati, kemudian juga sahabat Indoposko dalam program Ngaco, Ngabuburit ala Indoposko, yang senantiasa diberkahi, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ini subhanallah salah satu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita diberikan yang namanya puasa Ramadan. Kalau puasa syariat puasa itu memang sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Sudah Allah berikan di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana Allah telah perintahkan kepada umat-umat terdahulu juga untuk berpuasa. Tapi Allah berikan puasa Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, magfirah, pengampunan dari dosa, pengampunan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kemudian yang kedua adalah tadi bahwasanya Allah turunkan Al-Quran juga di bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril jadi mulia karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau malaikat Jibril ini menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad jadi mulia, jadi khataman nabiyyin, nabi terakhir. Sayyidul Mursalin karena diturunkan kepada beliau yaitu Al-Quran. Bulan Ramadan jadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Umat Nabi Muhammad jadi mulia karena diturunkan kepada kita semua menjadi pedoman hidup. Makanya umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang terdahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan karena kita diturunkan kepada kita Al-Quran. Kemudian keistimewaan tadi bahwasanya di Ramadan diturunkan malam yang begitu mulia. Yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi kebiasaan kita kan kalau sudah masuk 15 terakhir tuh kan. Iya. Bacaan tarawihnya mulai beda variasinya. Bacaan suratnya tadi. Suratnya. Biasanya berarti rakaat pertamanya biasa surah Al-Qadar. Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kalau kita baca tafsir-tafsir, kenapa sih sampai Allah turunkan surah Al-Qadar? Ternyata dijelaskan di dalam kitab tafsir Quran Al-Azim karya Syekh Al-Imam Abul Fida Ibn Katsir. Beliau menjelaskan asbabun nuzul kenapa surah Al-Qadar itu sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, kemudian juga menjelaskan kepada kita sebagai umatnya, dulu pernah ada orang Bani Israel. Itu umur kurang lebih 83 tahun. Diberikan umur panjang 83 tahun, nggak pernah maksiat. Siangnya dia ibadah, berjihad di jalan Allah, malamnya juga ibadah. Bahkan dijelaskan di situ la ya'sunallah tarfata ayun, nggak pernah bermaksiat sekedip mata aja nggak pernah. Artinya ibadah terus kerjaannya. Tapi anehnya ketika Rasul menceritakan orang Bani Israel tersebut yang ibadahnya luar biasa, ini para sahabat Bang Aldo yang mendengarkan langsung menangis. Kenapa menangis? Sahabat itu menangis bukan karena mereka nggak bisa ibadah. Karena sahabat ibadahnya luar biasa. Bahkan harta keluarganya ditinggalkan ketika hijrah. Semua diberikan dalam mendukung dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang para sahabat tangiskan adalah nyampe nggak umur mereka sampai 83 tahun. Karena umur umat Nabi Muhammad, ya Rasulullah mengatakan baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun aja. Kalau melihat Rasulullah 63. 60 sampai 70. Iya. Sekarang banyak tuh orang umurnya udah 80, 85, 90. Alhamdulillah, bonus itu. Bonus. Jadi sahabat nangis karena tahu umur kita tuh nggak nyampe 80-an, nggak nyampe. Dan ketika sahabat menangis sebagai penghibur ya buat Nabi Muhammad, kemudian juga untuk sahabatnya Rasulullah SAW, maka Allah turunkan yang namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang menjelaskan ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira, nggak usah menangis, nggak usah putus asa, karena Allah berikan satu malam yang mulia, yang ibadah kita itu dihitung ya sebanyak 83 tahun kurang lebih kalau kita konversikan. 1000 bulan itu kan 83 tahun. 83 tahun itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya begini Bang Aldo, logikanya ada orang kerja misalkan. Dia kerja 12 jam dapat gaji 10 juta misalkan. Tapi ada orang yang kerjanya cuma 5 jam. Gajinya sama 10 juta. Kira-kira Bang Aldo milihnya yang mana tuh? Itu yang jam kerjanya sedikit. Sedikit tapi
banyak kan dapatnya. Sama dengan jam kerja yang Nah, begitulah Allah berikan. Artinya umur kita nggak usah panjang-panjang. Ketika kita bisa meraih yang namanya malam kemuliaan tersebut, Lailatul Qadar itu, Allah berikan lebih. Bahkan kalimat alfu syahrin di situ, kan alfun 1000. Iya, 1000. Kalau kita di pondok dulu kan kita sering ngitung loh. Iya. Alfun ya. Alf ya. Alf. Alf. 1000. Ternyata alf itulah bilangan yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Oh. Jadi setelah alf udah nggak ada lagi. Setelah alf itu udah nggak ada lagi. Artinya apa? Sebenarnya bukan hanya sebatas 83 atau 1000 bulan, enggak. Tapi bisa lebih. Karena Allah di situ memakai bilangan yang paling tinggi bahasa Arab. Artinya Allah ingin mengapresiasi dengan pahala yang berlipat ganda yang mungkin nggak pernah terhitung oleh kita. Ustadz, itu malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan aja? Iya. Di bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Tapi kalau surat Al-Qadar itu turunnya tidak di Ramadan atau di Ramadan juga? Enggak di Ramadan. Oh, enggak. Ya. Tapi malam Lailatul Qadar itu menjelaskan itu surah Al-Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Di bulan yang istimewa. Iya, ya? karena Ramadan kan diturunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an aja diturunkannya di bulan istimewa, malam tersebut juga diturunkan di di bulan yang istimewa. Ustadz, ini kan malam khairun, lebih baik. Iya, betul. Daripada malam 1000 bulan. Alfun tadi. Alfun tuh 1000 itu bilangan paling tinggi di Arab, tapi maksudnya adalah itu bisa jadi lebih dari 1000 ya. Iya, betul. Kita bisanya ngelakuin ibadah di Ramadan tuh ya. Malam Lailatul Qadar, kita ibadah di situ aja. Bisa nggak kita ibadahnya di malam itu aja? Iya. Nanti jangan. Artinya tadi lebih besar itu. Betul. Dan lain-lain. Kita nungguin di malam itu aja gitu ya. Iya. Itu mah ngaco, Bang Aldo. Nungguin di malam itu. Iya, itu ngaco. Jadi sangat keliru gitu pandangan. Keliru. Sebenarnya dari awal Ramadan kita udah bersiap. Makanya kita istiqomah. Awal Ramadan, pertengahan sampai akhir. Karena Allah melihat kita setiap malam Ramadan. Ya kebanyakan kita awalnya doang semangat, setengahnya udah mulai kendor lagi, udah sibuk sama kue nastar, tupat, baju lebaran. Sebenarnya kita disuruh istiqomah karena Rasulullah di akhir hayat beliau itu, beliau sampai itikaf 20 hari di Ramadan terakhir beliau. Yang biasanya itikafnya cuma 10 hari. Biasanya 10 hari itu di masyarakat tuh ya, 10 hari terakhir. Iya, betul. Di akhir Ramadan terakhir beliau di tahun 10 Hijriah itu beliau itikafnya 20 hari. Seakan-akan beliau tahu bahwa ini adalah Ramadan terakhir beliau. Artinya Rasulullah mengajarkan kita memang mencari malam tersebut di akhir-akhir Ramadan. Ya, beliau mengatakan taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir. Cari itu yang namanya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Oh, Lailatul Qadar adanya di 10 terakhir Ramadan. Ramadan. Cuman bukannya Rasul nyuruh kita buat ibadah di akhir-akhir doang gitu, bukan. Maksud Rasul adalah kita tingkatin ibadahnya di akhir Ramadan. Dari awal kita udah ibadah. Akhirnya kita tambah ibadah. Karena dijelaskan dari hadis yang lain, idza dakhala al-ashr awakhir, Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, sadda mi'zaru. Ikat pinggangnya, istilahnya di situ dibahasakan ikat pinggangnya dikencangkan oleh Rasul. Artinya dising-singkan lagi. Apa kalau kita pakai sarung kita lebih ikat lagi tuh supaya nggak kendor. Artinya lebih semangat lagi. Dan banyak ibadah di situ. Nah, banyak ibadah. Bahkan maaf dikatakan oleh para ulama hadis, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan itu Rasulullah meninggalkan istri-istri beliau. Artinya nggak ada hubungan lagi. Fokus buat ibadah. Tapi itu diketahui sama istrinya. Diketahui. Iya, artinya mendukung lah ya. Mendukung. Karena istrinya juga ngikutin Rasulullah itikaf. Iya. Dan itu cluenya itu selain 10 hari terakhir itu adanya di malam ganjil. Betul. Betul ya? Ya. Betul itu ya. Emang hadis yang lain menjelaskan ada dalilnya. Ya. Misalnya malam 21, 23 gitu ya. 23, 25, 27. Memang ada seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena Rasul saja tidak tahu kapan turunnya. Cuma Rasul memberikan istilahnya bocoran lah, waktu-waktunya, cluenya.
dan 10 hari terakhir itu. Iya. Dan itu kapan malamnya itu turun, itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan umat yang merasakan menerimanya itu yang dia sendiri bisa ngerasain. Benar ya. Nah, kira-kira nih di 10 hari terakhir itu malam ganjil untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu, ibadah apa yang harus kita lakukan? Itu pesan buat viewers Ngaco ya. Ibadah apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lipat gandakan di situ? Apakah ibadah yang vertikal aja kepada Allah? Apa juga yang mesti horizontal berbagi ke sesama? Atau lebih khusus lagi, doa apa yang ingin kita panjatkan di situ? Ya, Bang Aldo, kemudian sahabat Indoposko semua, tadi bahwasanya ibadah yang kita lakukan memang dari awal sampai akhir Ramadan. Kemudian Rasulullah telah mencontohkan bagaimana semangatnya Rasul dalam mengisi bulan Ramadan. Tentu mengharapkan tadi balasan pahala, kemudian mengharapkan malam yang kemuliaan. Makanya Rasulullah bukan hanya saja vertikal, tapi juga horizontal. Hablum minallahnya juga, kemudian hablum minannasnya juga. Maksudnya Rasulullah orang yang dermawan. Wa ajwadu fi Ramadan. Akan tetapi lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Artinya segala sendi-sendi atau celah buat ibadah itu dilakukan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijamin belum. Ya, gak ada apa-apanya. Ya, subhanallah. Jadi celah-celah ibadah yang bisa kita lakukan, ngasih iftar, ya itu kan takjil buat orang, ya, atau masih makanan berat silahkan, itu pahalanya sama, ya, pahala puasa itu orang yang berpuasa buat kita tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih makanan. Ya, subhanallah. Kemudian doa-doanya, doa yang pernah ditanya oleh Ummul Mukminin, ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang aku panjatkan supaya aku bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kemudian Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa di sela-sela waktu tarawih juga? Iya, setiap malam tarawih kita baca itu doa. Ya, di riwayat yang lain ada karimnya belakangannya. Ya, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sama aja. Sama aja. Tapi doanya itu ya. Ya. Apa keistimewaan doa itu? Allah menjelaskan di situ bahwasanya sifatnya al-afu. Kan kita minta Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah afun karim. Maaf. Pemaaf dan maha mulia. Ya. Afun di situ yang pernah saya jelaskan bahwasanya afun di situ adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah hilangkan juga catatan kesalahan kita. Bersih pokoknya, bersih. Dosanya dihapus, catatannya enggak ada. Enggak ada. Di yaumil hisab cuma rekamannya doang, tapi catatannya udah enggak ada. Ketika ada rekaman, itu untuk menunjukkan bahwasanya kamu dulu pernah punya dosa, punya kesalahan seperti ini, tapi dosanya udah aku ampuni. Catatannya sudah nggak ada. Makanya kita mintanya afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau suka memaafkan, maka ampunilah kami semua. Itu benar-benar permintaan kita kepada Allah. Betul, ya, doa. Ulang-ulang permohonan maaf, Allah pemaaf, maka ampunilah. Dan doa itu memang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Makanya supaya kita mudah-mudahan dapat malam kemuliaan tersebut, kita dawamkan, kita sering-sering baca doa tersebut. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan bukan ketika malam Ramadan saya habis tarawih atau habis witir, tapi setiap sholat fardu nggak apa-apa kita hafalin. Ya, walaupun kita agak susah gitu kan, kita hafalin, kan pendek tuh. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi itulah dari Ustadz Abdul, amalan-amalan ibadah kita tingkatkan secara vertikal kepada Allah, ibadah-ibadah pribadi kita tingkatkan di malam Lailatul Qadar. Seperti tadi bocorannya adalah 10 hari terakhir di malam ganjil. Lalu kita juga bisa meningkatkan kesalehan sosial kita dengan sesama, berbagi begitu. Apalagi di situ juga ada zakat ya, zakat fitrah, dan doa yang akan kita Ustadz Abdul pesan tadi, kalau bisa diperbanyak yang doa tadi. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena itu adalah doa yang insya Allah dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa
mengamalkannya dan meraih malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa meraih malam Lailatul Qadar itu. Amin, insyaallah. Hanya kita tahu, kita saja yang tahu, yang bisa merasakan, dan Allah juga punya rahasia kapan malam Lailatul Qadar itu turunkan. Ustaz Abdul, terima kasih. Sama-sama Bang Aldo. Waktunya, pencerahannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Amin, insyaallah. Baiklah viewers Ngaco, Ngabuburit ala Indoposko dimanapun berada, perbincangan kita akhiri. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semuanya. Jadi pengantar juga untuk para viewer menunggu waktunya berbuka puasa, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa meraih malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Apa yang tadi Ustadz katakan, kita berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan serta narasumber yang berbeda. Tentunya tetap bersama program Indoposko Channel, yaitu Ngaco Ngabuburit ala Indoposko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Nama saya Abdurrahman Rojali LCMA. Kemudian kegiatan saya adalah sebagai pengajar, kemudian juga dosen di beberapa universitas swasta. Dan saya mengimbau kemudian mengajak kepada sahabat semua untuk senantiasa mendukung dakwah dari Indoposko dalam program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, dan semua program-program yang senantiasa membawa kebaikan buat kita semua. Silahkan di like, subscribe, kemudian di share, ya, bahwasanya ini adalah buat kebaikan kita semua. Mudah-mudahan ketika kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan Allah akan turunkan keberkahannya. Allah senantiasa mudahkan segala urusan kita. Kita sama-sama syiar dalam dakwah, apalagi dengan media-media sosial saat ini yang begitu luas jangkauannya, bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka akan berbuah pahala yang lebih banyak lagi ketika terus di-share dan terus dimanfaatkan oleh orang lain. Terima kasih. Mohon maaf, insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu.